Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih wa nuthni alayhi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih wa nashkuruhu على وافر عطائه ورافده ونعترف بلطفه في مصادر التوفيق وموارده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وقال أيضا يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, ya hadirin hadirat yang hadir di majelis duha ini, mari kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk merenungi, untuk menghayati nikmat Allah itu di setiap pagi dan petang. Kalau di pagi hari, ya saat misalnya begini, kita selesai sholat subuh, kemudian berzikir, kemudian duduk-duduk Pak. Nah, sambil duduk-duduk itu Pak, direnungi dan diresapi, ya Allah, sungguh banyak nikmat-Mu di pagi hari itu. Sungguh banyak nikmat-Mu hari ini ya Allah, dan nikmat itu telah hamba terima, dan juga hamba-hamba-Mu yang ada di bumi ini menerimanya semuanya ya Allah. Dan saya meyakini ya Allah, hamba meyakini semua nikmat itu, baik nikmat yang yang Engkau berikan kepada hamba dan kepada seluruh hamba-hamba Engkau ya Allah, itu hanya dari-Mu ya Allah. Yakini itu Pak. Nah, kalau kita hafal doanya bagus, tapi setidaknya merasakan. Nah, gitu loh. Dan itu setiap pagi hari dan sore hari. Seperti dalam hadis Nabi, yaitu termasuk ini doa atau zikir yang dianjurkan oleh Nabi dibaca setiap pagi dan petang. Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadim min khalqika faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakas syukru. Nah, itu bunyi zikirnya Pak. Nah, siapa yang baca ini, kata Nabi, siapa yang baca doa ini di pagi hari, ya, apa kata Nabi? Faqad adda syukra yaumihi. Siapa yang membaca doa ini di pagi hari atau meyakini saja, ya, bagi yang belum hafal doanya itu meyakini saja di pagi hari, apa kata Nabi? Faqad adda syukra yaumihi. Sungguh dia telah menunaikan syukur hari itu. Gitu loh. Di sore hari baca lagi doa ini atau meyakini, ya Allah, di sore hari ini ya Allah, banyak sekali nikmat yang telah Engkau berikan. Nikmat kesehatan, ya, untuk hamba, untuk keluarga, untuk semuanya, nikmat rezeki, nikmat-nikmat yang lain, ya, semuanya yaitu ya Allah, faminka, semuanya itu dari Engkau ya Allah, wahdaka la syarikalak, hanya dari Engkau. Terus apa?
falakal hamdu walakas syukru, ya, maka hanya milikmu lah ya Allah pujian dan walakas syukru, dan hanya untuk dan hanya kepadamu lah syukur yang kami haturkan ya Allah. Kalau kita baca doa itu di sore hari, kata Nabi SAW, faqad adda syukra lailihi, ya, sungguh dia telah menunaikan kewajiban syukur di malam hari sampai pagi besok. Alhamdulillah, ya, kalau ya saya pribadi gitu kan, ya, ini tahadus binikmah, bukan untuk bangga-bangga, bukan untuk sombong-sombong, tapi ya minimal motivasi kita, Bu, ya. Bagi yang belum tahu doa itu, Pak Ustadz bisa dong share dong doa itu gitu loh. Jangan nge-share yang lain-lain yang enggak. Itu share. Bagi yang belum tahu gitu kan, silakan tanya gitu kan ke pengurus kita, ya, ke guru-guru kita yang ada di sekitar Bani Umar ini. Insya Allah itu akan bermanfaat. Banyak lagi zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi dari sekian banyak itu, kalaupun memang kita belum hafal banyak, 1-2 mari kita mengamalkan. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar, punya tekad yang kuat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, untuk mengamalkan, ya, ajaran-ajaran Rasulullah SAW di dalam kehidupannya. Tentu kita harus meyakini, kita harus, ya bang, nggak boleh ragu di antara sunnah-sunnah Nabi, ya, dari sekian banyak sunnah Nabi, yaitu bermajelis ilmu, hadir ke majelis ilmu, ya, niatkan untuk mencari ilmu, niatkan untuk apa lagi, mensucikan diri, ya, semoga langkah-langkah kita, ya, ke masjid ini gitu kan, dijadikan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala pengangkat derajat dan penggugur segala dosa dan kesalahan. Kemudian dengan seringnya kita menghadiri majelis-majelis ilmu, insya Allah hati ini semakin bersih. Nah, bukan malah sebaliknya, Pak. Nauzubillah, ya, nauzubillah kalau kita sempat sering menghadiri majelis ilmu, tapi setelah hadir itu, setelah banyak mengaji itu, ternyata hati ini semakin kotor gitu loh. Buktinya apa? Terlihat misalnya suka gibah, atau suka menggunjing orang, atau suka ngomongin orang misalnya kan, atau suka menghujat-hujat orang, ya, atau suka, wah itu orang nu nggak benar, itu nggak benar. Nah, ini perlu dicek kembali gitu loh, ya. Apakah itu hasil dari menuntut ilmu? Kamu gitu, Bu. Ya. Ternyata menuntut ilmu dalam Islam itu, ya, semakin banyak kita menuntut ilmu, semakin banyak kita menghadiri majelis ilmu, ya, yang diinginkan oleh Allah dan Rasul itu bukan hujat sana sini gitu kan, merendah-rendahkan orang, tidak, atau suka menyalah-nyalahkan orang, tidak, ya. Di antara tujuan menuntut ilmu itu adalah apa? Membersihkan hati, menjauhkan hati kita, ya, dari segala yang tidak terpuji gitu. Nah, begitulah di antara, kalau memang kita sudah merasakan itu, jamaah sekalian, kalau kita sudah sikap yang baik itu sudah kita rasakan, ya, dalam jiwa kita, maka syukurilah, ya, itu menjadi tanda baik, ya. Lanjutkanlah gitu kan, teruskanlah hadir ke majelis ilmu, ya, sekalipun tidak sering-sering, sekali-sekali, Pak, gitu loh, ya kan, sekali-sekali, ya kan, nggak bisa sekali seminggu, sekali 2 minggu hadir ke majelis ilmu, nggak bisa sekali 2 minggu, sekali 3 minggu, nggak bisa sekali sebulan, ya, kita siapkan waktu, nggak bisa sekali sebulan, sekali 2 bulan, ya Pak, ya. Gitu. Nggak bisa juga Pak Ustadz sekali 3 bulan, sekali dalam 3 bulan hadir ke majelis ilmu gitu loh. Nggak bisa juga Pak Ustadz sekali setengah tahun, saya sampaikan Pak, ya, sekali dalam setengah tahun hadirlah ke majelis ilmu. Nggak bisa juga Pak Ustadz, ya gimana tuh Bu, ya?
sekali setahun. Saya harus yakinkan sekali setahun siapkan waktu untuk hadir ke majelis ilmu. Tapi kalau nggak bisa juga Pak Ustaz gimana tuh? Kalau sekali setahun, nggak tahu saya Pak, gitu kan? Sekali setahun ya nggak sempat menghadiri majelis ilmu, mungkin punya alasan pekerjaan banyak Pak Ustadz, ini file-file di rumah masih belum selesai. Ya, kira-kira masuk akal nggak Pak? Ya, karena file-file ya banyak itu ya, sekali setahun kita nggak sempat untuk menghadiri majelis ilmu. Rasanya subhanallah ya, nggak layak sekali. Kenapa perkara ini ya jamaah sekalian penting untuk disampaikan ya. Saya bukan untuk kita bukan tujuan untuk istilahnya merendahkan orang-orang yang tidak mau hadir majelis ilmu, tidak. Banyak di majelis-majelis saya sampaikan, di majelis-majelis yang saya isi Pak. Ya syukur alhamdulillah ya. Kalau saya setiap Sabtu dan Ahad ya, setiap bulan itu penuh ya. Sedikit-sedikit saya sampaikan, hadirilah majelis ilmu ya. Paling tidak itu tadi Pak, sekali setahun jangan sampai tidak menghadiri majelis ilmu. Karena kalau kita melihat ya jamaah sekalian, kita tahu ya, kita sudah sering membaca ya bagaimana sahabat-sahabat Nabi itu soleh-soleh Pak ya. Ketakwaan beliau itu sangat mengagumkan. Rasa takut beliau itu terhadap terhadap maksiat, takut melanggar perintah Allah, itu rasa takutnya itu tinggi sekali gitu loh. Kalau kita melihat kenapa sih kok bisa begitu? Sederhananya ya karena sering menghadiri majelis ilmu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja sederhananya gitu loh. Sering gitu loh, sering. Nah, dan kalau ditanya para sahabat itu semuanya, apakah semua mereka itu hadir setiap hari ke majelis Rasulullah? Ternyata tidak juga Pak. Sama dengan kita ya, keadaan para sahabat itu ya. Zaman dahulu para sahabat ternyata dalam sejarah itu jelas sekali, tidak semua para sahabat itu bisa hadir semuanya setiap hari majelis Rasulullah. Kenapa? Karena mereka juga punya kegiatan yang lain. Ada yang berdagang, ada yang ke kebun, ada yang ngurus ini, ada yang ngurus itu. Tetapi kelebihannya apa? Bagi yang tidak hadir Pak, bagi yang tidak hadir itu setelah majelis Rasulullah itu, bagi yang tidak hadir itu bertanya, Pak, tadi apa yang disampaikan oleh Nabi? Gitu loh. Tadi apa yang disampaikan oleh beliau? Tolong dong sampaikan kepada saya. Yang hadir pun juga begitu, dengan begitu semangat menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya. Dari sejarah ini kita dapatkan perhatian kepada ilmu itu sangat penting, dan itu insya Allah akan merubah ya hidup dan merubah ya cara berpikir, kemudian hidup kita kepada yang lebih baik. Ya, subhanallah. Baiklah, saya diminta untuk menyampaikan tentang rahasia ibadah di malam hari. Ya, kita tahu jamaah sekalian, dalam Islam ya, malam hari itu merupakan sesuatu yang istimewa. Itu dalam Islam. Baik kita baca dalam Al-Quran ya tentang malam hari, fadilah malam hari, kemudian beribadah malam hari, kemudian dalam hadis Nabi ya, insya Allah nanti akan saya sampaikan ya yang penting-penting saja gitu kan. Iya, waktu malam itu dalam Islam sangat berarti, dan keistimewaan waktu malam itu dalam Islam ya tentu bukan diisi dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah, kita telah diajarkan dalam Al-Quran ya, malam hari itu apa Pak? Contohnya Pak, wa minal laili fatahajjat bihi. Gitu loh. Dan di malam hari sholat tahajudlah kamu. Berarti malam hari kita dianjurkan untuk sholat malam. Itu diantara ibadah. Wa minal laili fasabbihhu. Ya, seperti dalam surat Qaf ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fasabbihhu wa adbarus sujud. Kata Allah, wa minal laili fasabbihhu wa adbarus sujud. Dan di malam hari ya, kata Allah Subhanahu wa taala,
fasabbihu. Fasabbih itu apa artinya, Pak? Ibu, kira-kira fasabbihu itu apa artinya? Sabbih, bertasbih. Nah, ya, dari sini kita dapatkan juga di antaranya ya, amalan yang baik itu di malam hari apa? Bertasbih. Bagaimana cara bertasbih? Membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gitu. Cara yang terbaiknya bagaimana? Tentu ada dua. Bertasbih atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama, yang paling baik itu adalah dalam solat atau dengan solat. Baik bertasbih, baik berzikir, baik baca Al-Quran, gitu Bu ya. Baik baca Al-Quran, baik berzikir atau bertasbih. Cara yang terbaiknya itu di malam hari ya, dilakukan dalam solat. Nah, bagi yang kedua kita dapat pilihan, dapat opsi ya. Bagi yang belum terbiasa atau sudah terbiasa dan capek, sudah lelah qiyamul lail misalnya, silakan di luar sholat. Nah, gitu dia cara yang terbaik ya. Baca Al-Quran di luar sholat, berzikir kepada Allah ya, menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim di luar sholat. Itu cara yang kedua, pilihan yang kedua. Yang jelas ada memang ya ajaran-ajaran yang sudah dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Mungkin sebagian kita masih bingung ngapain saja gitu loh kan Pak ya. Ngapain kita di malam hari? Sedangkan dalam Islam itu waktu malam itu sangat berharga dan mulia. Ini ya diisi dengan beribadah atau bertafakur, merenung ya ciptaan Allah dan lain-lain. Yang intinya jangan kosong. Duduk aja malam hari gitu Pak ya. Dari setelah Isya sampai jam 2 duduk begini gitu Pak. Itu nggak benar juga gitu kan. Atau bermain saja ya. Bermain catur malam hari gitu kan ya, sampai 3 jam duduk ya. Atau apalagi misalnya duduk di kafe saja ya, duduk di kafe misalnya 2 jam atau 2 jam setengah. Itu tentu hal yang tidak baik ya. Bukan terlarang duduk di kafe. Saya harus sampaikan gitu ya, tidak ada larangan dalam Islam duduk di kafe. Minum kopi silakan ya, mau ngapain silakan di kafe selagi masih dalam batas-batas. Cuman kan kita tidak dianjurkan duduk kosong saja gitu loh Pak. Menghabiskan waktu-waktu kita silakan duduk di kafe atau di mana-mana ya, sekedarnya saja. Setelah itu kita harus mengisi waktu-waktu kita dengan hal yang bermanfaat. Wa minal laili fasabbihu wa adbaros sujud. Di sini ada pelajaran yang bisa kita petik. Dan di malam hari kata Allah Subhanahu wa taala, fasabbihu, maka bertasbihlah ya, sucikanlah ya nama Allah dengan bertasbih. Subhanallah, subhanallah di malam hari. Subhanallah, subhanallah. Begitu caranya. Subhanallah, subhanallah. Kalau kita merujuk kepada kitab tafsir, makna bertasbihlah kepada Allah itu ya, yang pertama adalah ya, pendapat yang pertama, setelah setiap kita selesai sholat fardu. Nah, sholat fardu di malam hari itu apa Pak? Sholat maghrib dan isya, itu diantaranya yang ada dalam kitab tafsir. Nah, setelah kita sholat maghrib dan isya, maka perbanyaklah bertasbih subhanallah subhanahu wa ta'ala ya. Ada penjelasan yang kedua, setelah kita qiyamul lail. Nah, setelah kita sholat malam, perbanyaklah tasbih kepada Allah subhanallah subhanallah subhanallah. Atau juga wa adbaros sujud. Kapan kita bertasbih itu? Yaitu setelah kita melakukan sholat. Baik itu sholat fardu di malam hari maupun sholat sunnah di malam hari. Setelah sholat itu kita dianjurkan memperbanyak apa Bapak Ibu? Bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Iya, memang begitu diajarkan. Pak Ustadz, kalau bertasbihnya pakai tasbih gimana itu Pak Ustadz? Nah gitu loh. Mana yang bagus? Ya, bertasbih pakai tangan saja atau bertasbih pakai tasbih atau sabaha. Ya, kalau di Arab ya, alat itu disebut dengan sabaha.
bukan tasbih ya, sabaha. Tasbihnya itu apa? Yang mengucapkan tasbih ya, subhanallah. Mengucapkan subhanallah itu disebut dengan tasbih. Tapi kalau apa ya, biji-biji itu disebut dengan sabaha. Ya, sebenarnya kita tidak saya termasuk ya orang yang tidak mau terlalu ribut-ribut dalam hal ini, Bu. Ya, silahkan yang mau bertasbih atau berzikir pakai tangan gitu loh, bagus. Dan juga silahkan bagi yang mau berzikir atau sudah terbiasa berzikir pakai tasbih, pakai sabahah, ya seperti Bapak, subhanallah, 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 juga bagus. Yang tidak bagus itu gimana, Pak? Nah, itu jawaban yang penting itu ya. Yang tidak bagus itu adalah yang duduk kosong. Itu yang tidak bagus. Ya, kita harus yakini itu. Memang begitu, ya. Wa minal laili fasabbihu wa adbaros sujud. Itu dalam surat Qaf. Dalam surat Al-Insan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga, ya. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila. Ya, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila, ya. Dan di malam hari kata Allah Subhanahu wa taala, fasjud lahu, bersujudlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wasabbihu lailan tawila, ya. Dan bertasbihlah kepada Allah lailan tawila, ya, di waktu malam yang sangat panjang itu. Diisi baik dengan sholat, setelah sholat kita memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu gambaran. Terus kalau kita melihat ya, contoh diantaranya seperti yang sudah kita bacakan tadi, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra. Bagi yang nulis ayatnya nanti silakan yang mau bertanya, ayat berapa Pak Ustadz? Ya mohon maaf, saya menghafal Al-Quran tidak pakai ayat-ayatnya gitu ya, jadi memang menghafal begitu saja. Iya, surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka, dan dari sebagian malam fatahajjat bihi, ya, dan bertahajudlah kamu, salat malamlah kamu, nafilatan laka. Nafilah itu adalah sebagai amalan yang sunnah bagimu, atau amalan yang tambahan bagimu selain apa, Pak? Selain sholat fardu. Nafilatan laka, asa, kata Allah Subhanahu wa taala, semoga ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan tahajud itu, semoga dengan qiyamul lail itu, ya, Tuhanmu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kamu maqaman mahmuda, ya, akan memberi kamu maqaman mahmuda, makam atau kedudukan atau derajat yang mahmuda. Mahmuda itu yang terpuji, yang mulia, ya Bu ya, yang mulia, yang terhormat, ya, tentu baik di dunia maupun di akhirat nanti. Orang-orang, ya, hamba-hamba Allah. Pesan ini memang sebenarnya kalau kita lihat untuk Rasulullah SAW, Nabi kita. Tetapi ya, untuk pengamalannya untuk kita juga. Orang yang ingin mencari kemuliaan dalam hidup, ya, rajin-rajinlah beribadah di malam hari. Nah, jadi di antara rahasia beribadah di malam hari itu apa, Bu? Apa? Mencari kemuliaan. Kalau kita ingin mencari kemuliaan, salah satu caranya rajin-rajinlah beribadah di malam hari. Dan kesimpulan, ya, tentang beribadah di malam hari ini, ya, yang pertama adalah sholat. Itu yang pertama, ibadah yang prioritas, ya Pak ya, sholat. Nah, dalam sholat itu ya sudah lengkaplah semuanya gitu. Ada baca Al-Qurannya, ada zikirnya, ada tasbihnya. Nah, bagi yang sudah lelah misalnya, atau sudah capek, sudah menunaikan sholat, silahkanlah beribadah di luar sholat. Baik baca Al-Qurannya di luar sholat, maupun berzikirnya, mengucapkan apa, tasbih, mengucapkan tahmid. Tasbih apa artinya, Bu? Tasbih itu mengucapkan subhanallah. Jadi ini adalah istilah yang barangkali perlu kita ingatkan kembali. Pak Ustadz,
Tasbih itu apa artinya? Tasbih itu bahasa Arab. Ya? Tasbih itu maknanya adalah mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu makna tasbih. Yang kedua, tahmid. Tahmid itu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Yang ketiga, takbir. Takbir itu mengucapkan apa, Ibu? Bapak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu makna takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini ada dalam hadis. Yang keempat, yang ada jelas dalam hadis itu, tahlil. Tuh, Pak Ustadz, tahlil itu ada nggak dalam hadis? Ada. Tahlil itu apa artinya, Pak? Tahlil itu adalah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu arti tahlil dan ada dalam hadis. Berarti ajaran bertahlil jelas dong, ya. Ada dong, iya ada dalam hadis. Yang nggak ada dalam hadis itu Bu apa, Bu? Tahlilan yang kita gambar, yang seperti yang kita biasakan itu loh. Baru itu yang tidak ada dalam hadis, tahlilan. Maksudnya begini, Pak ya. Maksudnya misalnya, oh malam ini misalnya gitu kan, kita tahlilan di rumah ibu itu atau di rumah bapak itu. Kemudian setelah ngumpul-ngumpul gitu kan, ngapain misalnya? Minum kopi gitu kan, minum teh misalnya, bagi yang biasa ngerokok misalnya. Nah, itu yang barangkali tidak ada di masa para sahabat. Tapi ingat loh, ajaran membaca tahlil itu pasti adanya dalam hadis. Jadi tolong dibedakan, Bu ya, tolong dibedakan. Jadi ajaran membaca tahlil, nah sekarang begini, dalam budaya tahlilan kita misalnya, ya, dalam perkumpulan itu ada nggak betul disebut la ilaha illallah dalam perkumpulan itu? Ada nggak? Ada, gitu loh. Nah, jadi kita semestinya harus fokus kepada ajaran membaca tahlilannya itu. Kalau tambahan-tambahan ini kan sekedar itu saja, Pak ya, kebiasaan saja, Pak. Nah, sekarang kita cek hukumnya. Kebiasaan minum, misalnya ngumpul-ngumpul kita misalnya. Lalu dalam perkumpulan itu bapak-bapak minum kopi. Minum kopi boleh nggak hukumnya? Boleh nggak, Pak? Ya boleh. Minum teh boleh nggak, Pak? Boleh. Tapi kalau ngerokok boleh nggak, Pak? Nah ini apa? Bahas dulu gitu, terserah gitu. Yang jelas harus jelas-jelas gitu loh. Jadi kalau memang kita hanya minum kopi sebelum tahlilan, misalnya minum teh atau makan kue kecil-kecil, kemudian kita mulai la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu kan? Salahnya di mana gitu? Padahal karena apa? Ajaran bertahlil itu ada dalam hadis, mengucapkan la ilaha illallah. Jadi jangan jangan disamaratakan gitu, jangan disamakan. Tahlil bertahlil itu tidak ada, ya. Ya kalaupun cara-caranya itu hanya tafsiran dalam hadis, Bu. Bahkan dalam hadis tentang berzikir itu sebenarnya, ya saya juga tidak mau untuk detail dalam masalah ini gitu kan, tapi setidaknya kita dapat gambaran. Saya ingin menyampaikan bahwa ajaran bertahlil atau mengucapkan la ilaha illallah itu pasti ya adanya dalam hadis, ya. Kita dianjurkan duduk-duduk di sini nih, Bu ya, baik mau sendiri ya di malam hari ya atau mau berjamaah gitu kan, silakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Memang iya begitu ajarannya. Jangan dilihat, oh itu apa misalnya, bolehlah ada yang mengkritik nih. Bagaimana kalau dia berzikir itu goyang-goyang, Pak Ustaz gitu kan? Goyang-goyang la ilaha illallah. Ya kalau goyang-goyangnya untuk menghilangkan capek atau istilahnya keserasian gitu. Ya enggak apa-apa, Pak ya. Lain lagi kalau goyangnya misalnya sampai berlebih-lebihan, ya itu mungkin nggak boleh lah. Sama juga, saya ngasih perumpamaan, kalau kita mengkritik misalnya, nggak boleh berzikir itu goyang-goyang, la ilaha illallah. Nggak ada itu dari Nabi SAW, la ilaha illallah. Kalau memang begitu, kita kasih contoh lain. Bagaimana kalau orang dalam menghafal Al-Quran, ini kebiasaan, termasuk saya sudah, karena saya sudah Bu? Ya Bapak, saya sudah mengalami gitu kan. Kita kalau dalam murojaah mengulang hafalan itu karena capek, senang begini jadinya, Bu, ya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan begitu, ya kan?
Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yaqulu amanna. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Justru dengan begini kan capek hilang, kemudian mungkin ada rasa khusyuknya. Ya Bu ya, apa bedanya dengan berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah? Jangan sampai dengan bergoyang-goyang sedikit kita mengatakan nggak ada itu dari Nabi. Padahal hadisnya jelas, bertahlil la ilaha illallah. Cukup di situ dulu. Bisa dipahami Ibu? Bapak bisa dipahami perkara ini sedikit? Ya, mohon maaf ini apa istilahnya merembet ke perkara tahlil. Sebenarnya kita ingin fokus dalam ibadah di malam hari ini. Baiklah. Yang jelas ada ya ajaran dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Muzammil dikatakan juga ya, qumil laila illa qalila ya. Bangunlah di malam hari, salatlah di malam hari illa qalila. Kemudian baik itu sedikit atau salat malam dalam jumlah yang sedikit ataupun yang banyak ya, yang ringan ataupun yang berat, yang jelas kita diperintahkan qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Iya, itu ajaran untuk qiyamul lail, untuk menghidupkan malam dengan salat di malam hari ya. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami akan menyampaikan kepadamu qaulan thaqila. Ya, qaulan thaqila itu adalah perkataan yang berat. Di antara makna perkataan yang berat ini adalah ya, Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan wahyu-wahyu berupa perintah-perintah, tugas-tugas, kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya apa? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Ini bagus. Di antara rahasia malam hari itu Pak ya, kita dianjurkan untuk beribadah di malam hari. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna nasyi'atal laili, sesungguhnya waktu malam, baik ini pada awal malam maupun di akhir malam ya. Hiya asyaddu wat'a. Waktu di malam hari itu kata Allah Subhanahu wa taala asyaddu wat'an. Apa ya? Kekhusyuan itu terasa di malam hari, atau koneksi hati dengan pikiran itu sangat jernih sekali. Nah, kalau di kitanya ya kalau HP itu koneksi atau sinyalnya gitu. Asyaddu wat'an. Ya, kenapa? Ya karena orang pada istirahat, kemudian itu juga gitu ya, dan suasananya tenang. Makanya rahasia untuk tenang atau ingin berlatih untuk khusyuk atau ingin merasakan kekhusyuan, cobalah beribadah di malam hari. Asyaddu wat'an wa aqwamu qila, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa aqwamu qila itu ya bacaan kita gitu Pak ya. Ya karena memang suasananya hening gitu ya. Bacaan kita akan menjadi jelas, kemudian kekhusyuan itu akan jernih sekali. Itu di antara rahasia kenapa kita dipilih dianjurkan beribadah di malam hari. Ya, menyampaikan semua keluh kesah kita kepada Allah, menyampaikan semua beban hidup kita kepada Allah. Carilah waktu di malam hari, itu akan terasa daripada di siang hari. Kalau di siang hari Pak, apalagi kalau kita pedagang Pak ya, di pasar gitu kan, sholat duha di pasar, di pasar, bukan di masjid, sholatnya di toko, ya maka Allahu Akbar gitu kan. Pak Haji ini berapa ini Pak Haji yang lewat gitu nanya-nanya harga, itu khusyuk udah kemana-mana itu Pak ya. Nah, makanya kalau dalam fikihnya hukum sholat di tengah pasar itu makruh Bu ya. Di antara bahasan dalam fikih memang ada ya, sholat di pasar itu hukumnya makruh ya, karena dilihat dari sisi itu saja, mengganggu kekhusyuan dan bermacam hal, kesibukan-kesibukan. Makanya ada juga hadis yang menguatkan
sebaik-baik titik atau lokasi yang ada di dunia ini atau di bumi ini adalah masjid. Itu hadis Nabi. Dan sejelek-jelek lokasi atau titik di bumi ini adalah apa? Pasar. Nah, tapi tolong diingat juga ya, jangan dikira pasar itu apa jelek semua. Kalau kita hanya berpegang satu hadis ini, iya pasar itu jelek semua. Tapi ingat juga banyak hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang kelebihan dan keberkahan pasar. Nah, tetapi yang jelas yang ingin kita sampaikan ya memang untuk kekhusyuan itu memang harus dibutuhkan kondisi yang tenang, yang hening. Nah, di antaranya adalah malam hari. Itu dalam apa? Saya sudah sampaikan dua dalil dari Al-Qur'an, surat Al-Isra tadi, yang kedua surat Al-Muzammil. Baiklah, dalam hadis sedikit lagi. Sampai jam berapa Ustaz? Jam 9. Iya, Masya Allah, sedikit lagi, semoga bisa terkejar. Hadis yang pertama yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Jabir radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, inna fil laili lasa'atan la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullaha khairan fi amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kullalailatin. Hadis yang pertama. Apa artinya? Ya, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mendengar, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi dalam hadis ini? Inna fil laili lasa'atan. Sesungguhnya di malam hari itu ada waktu, ada saat-saat. Di mana kalau seorang hamba mempergunakan saat ini atau waktu ini atau durasi ini, ya, dia pergunakan yas'alullaha khaira, dia meminta kepada Allah kebaikan fi amri dunya wal akhirah. Dalam waktu ini, selama durasi ini, dia minta kebaikan kepada Allah, kebaikan dunia dan di akhirat, illa a'tahu iyyahu, pasti Allah akan berikan kebaikan itu. Terus kata Nabi, wadzalika kullailatin, dan kesempatan itu kata Nabi di setiap malam, Pak. Di setiap malam. La ilaha illallah. Makanya rugi sekali kalau kita dari setelah Isya sampai sebelum azan subuh tidur gitu, Pak. Rasanya rugi, ya. Atau bermain saja dari setelah Isya sampai sebelum subuh, bermain saja, tentu sangatlah rugi. Pergunakanlah, ya, mempergunakannya, ya, kalaupun tidak, misalnya sepanjang malam itu kita berzikir, ya, kita kan 2 jam, ya Pak, ya, atau 1 jam gunakan, atau berapa Pak, setengah jam, ya, atau 1/4 jam, atau 20 menit, atau jangan sampai dilewatkan. Nah, itu dia. Karena kata Nabi, jika kita seorang hamba meminta kebaikan dunia dan akhirat, pasti ya Allah akan berikan dia, dan itu setiap malam. Dari hadis ini jamaah sekalian, kita mendapat kabar gembira bahwa ternyata kesempatan itu diberikan oleh Allah setiap malam. Beribadah di malam hari itu ternyata nggak harus nunggu bulan Ramadan dulu. Ini mah udah mau dekat Ramadan nih, gitu kan? Atau nggak harus nunggu malam Lailatul Qadar dulu, ternyata tidak. Di luar Ramadan setiap malam kata Nabi, ya, sampaikan ya cita-cita dan hajatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, senang sekali gitu kan dapat kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, Masya Allah. Hadis yang kedua dari sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad, ya, radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya, Ja'a Jibril ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala. Dalam hadis ini malaikat Jibril berkata kepada Nabi, menyampaikan wasiat kepada Nabi. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ini pernyataan yang pertama dari malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu. Fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu akan mati.
Ini kepada Rasul loh, ya, sebenarnya untuk kita juga, Bu, untuk kita semuanya, ya. Fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu wahai Muhammad akan mati, akan meninggal. Dan ini dikuatkan dalam surat Az-Zumar. Ada dalam surat Az-Zumar, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kata Allah, ya, wahai Muhammad sesungguhnya kamu itu akan mati, wa innahum mayyitun, dan mereka pun juga akan mati. Orang-orang yang mencintai kamu wahai Muhammad akan mati, dan orang-orang yang memusuhimu akan mati semuanya. Itu kata Allah, ya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Dalam hadis ini dikuatkan, malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, hiduplah semaumu, sesungguhnya kamu akan mati. Kemudian wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Selama hidup ini berbuatlah, gitu loh, Bu. Berbuatlah semaumu juga, sesungguhnya kamu akan dibalas sesuai dengan apa yang kamu perbuat. Sebenarnya ini ya pesan untuk kita. Kalau Nabi kita SAW tentu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita, berbuatlah semau kita dalam hidup ini, sesungguhnya kita akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang kita perbuat. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan yang ketiga kata malaikat Jibril, cintailah, sayangilah orang-orang yang kamu cintai semaumu. Iya, kita sayang siapa, Bu? Ya, suami cinta istri, ya, istri cinta suami, ya, anak cinta kepada ayah dan ibu, ya. Si ibu dan ayah juga sangat mencintai, ya, putra-putrinya. Iya, cintailah, tapi ingat, ya, kata malaikat Jibril, fa innaka mufariquhu, tapi ingat, sesungguhnya kamu akan berpisah dengan mereka. Nah, ini Masya Allah pesan-pesan dalam hidup ini penting, Bu, ya. Sesungguhnya, ya, jadi cintailah, sayangilah semua orang yang kita sayangi dalam hidup ini. Tapi ingat, suatu hari nanti, suatu saat nanti kamu akan berpisah dengan mereka. Lanjut dalam hadis itu, wa'lam, dan ketahuilah wahai Muhammad, dan ketahuilah, fa inna syarafal mu'min qiyamul lail, sesungguhnya kemuliaan orang beriman itu terdapat pada apa? Qiyamul lail. Nah, ini lagi, ya, rahasia. Jangan bingung-bingung untuk mencari kemuliaan dalam hidup. Ya, selain kita beramal soleh sosial, silakan, bagus, ya, suka bersedekah, suka menyantuni anak yatim, suka membantu kaum duafa, bagus semua itu Bapak Ibu. Ya, tetapi kan terkadang tidak semua kita, ya kan, diberi oleh Allah harta yang banyak, ya kan, pengen sedekah yang banyak, pengen menyantuni anak yatim yang banyak, tetapi ya bekal untuk itu belum diberikan oleh Allah yang banyak. Ternyata masih ada cara yang lain yang terbaik, ya, nggak perlu dana banyak, nggak perlu aset yang banyak, ya, qiyamul lail, ya. Lakukanlah sholat di malam hari, maka itu menjadi syaraful mu'min, kemuliaan seorang mukmin itu pada qiyamul lail. Yang terakhir pesan di sini, wa izzuhu, dan izahnya seorang mukmin, harga dirinya seorang yang beriman itu adalah istighna'uhu anin nas. Istighna itu adalah merasa tidak butuh kepada orang, nggak mau mengemis kepada orang, Bu, atau nggak mau mengemis-ngemis atau meminta-minta sesuatu yang memang tidak perlu. Nah, lain lagi kalau darurat, ya, dalam Islam boleh, ya, kalau kita misalnya sedang terhimpit, ya, keadaan, ya, tidak ada dana atau apa, sedangkan ada keperluan yang sangat mendesak, sudah minta bantuan sana sini segala macam gitu kan, tidak ada juga, tentulah kita diperbolehkan untuk, ya, seolah-olah meminta, betul, ya, minta kepada orang yang kita kenal misalnya, dan dia dikenal, ya, berada, punya aset banyak, silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau bukan begitu keadaannya, kita tidak dianjurkan untuk minta-minta, Bu, ya, karena minta-minta itu sesuatu yang, ya,
kurang terhormat dalam Islam. Nah, di saat kita mampu untuk menghindari perbuatan minta-minta dalam hidup ini, itu akan menjadi wibawa dan harga diri seorang mukmin. Itu apa? Maksudnya wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Tidak merasa tidak butuh atau tidak suka bergantung kepada orang, gitu loh Bu. Atau tidak suka minta-minta. Ya cuman dengan catatan ya tadi ya. Lain lagi, jangan sampai hadis ini disalahpahami. Nggak boleh minta-minta, nggak boleh minta bantuan kepada orang. Tahu-tahu suatu hari ada kasus, ada problem di rumah gitu kan. Di rumah air mati Bu. Air mati nih di rumah kita gitu kan. Satu hari belum hidup-hidup, 2 hari belum datang-datang gitu kan. Sedangkan air di rumah tetangga banyak. Kira-kira gimana itu Bu? Boleh nggak kita? Jangan, nggak boleh minta-minta. Biarlah saya mati nggak pakai air di sini. Bukan begitu. Dalam Islam tidak. Kalau memang begitu keadaannya ya silakan ya. Pak Haji, kasih air dong Pak Haji. Kami sudah nggak ada air 1 hari atau 2 hari. Boleh. Ya, jadi memang harus dipahami dengan baik. Wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Ya, hadis yang kedua sudah kita bacakan. Hadis yang ketiga, yang terakhir barangkali alhamdulillah sudah sampai. Masya Allah. Setelah ini itu saya ada pertemuan dengan mahasiswa mau ujian UAS Bu. Dari nanti sampai zuhur nanti subhanallah. Setelah zuhur disambung lagi kelas kedua. So, tadi subuh juga ada kajian. Terus lanjut duha ya, Masya Allah. Semoga ya, mohon doanya jamaah sekalian, semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadis yang ketiga ya, subhanallah, yaitu dari Abdullah bin Qais namanya. Beliau menyampaikan qalat Aisyah. Dalam riwayat ini dikatakan dari sahabat yang bernama Abdullah bin Qais, beliau menyampaikan Siti Aisyah atau Sayyidah Aisyah atau Ummul Mukminin ya, ibunya orang mukmin Aisyah radhiyallahu anhu berkata, apa kata beliau? La tada' qiyamal lail. La tada' qiyamal lail. Jangan tinggalkan qiyamul lail. Ya. Kenapa? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'uhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Nah, kalau memang kita apa Bu? Ya Bapak, kalau memang kita menganggap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, tirulah. Ya, sekalipun ya memang jujur perkara qiyamul lail ini ya mungkin ya terutama bagi yang muda-muda banyak kesibukan lain. Barangkali masih banyak bolong-bolongnya, tapi setidaknya kita tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata Siti Aisyah, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'uhu. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Begitunya Bu ya. Ya Pak ya, orang yang sudah dijamin masuk surga, orang yang sudah dijamin dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Wa kana idza marido au kasila. Nabi itu kalau dalam keadaan sakit atau kasila, capek ya, lelah, shalla qa'idan. Nah, beliau itu salat qiyamul lail dalam keadaan qa'idan, dalam keadaan duduk. Begitu gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira mengagumkan enggak, Pak? Iya, Nabi kita itu kalau beliau capek atau lelah sekali ya kalau bahasa hadis ini marido itu sakit, kalau kasila itu malas. Ya, tapi rasanya enggak cocok lah Nabi dibilang pemalas gitu ya. Tapi makna malas di sini ya mungkin karena terlalu capek di siang hari gitu kan. Sehingga semangat qiyamul lail itu berkurang gitu kan. Nabi memperjuangkan shalla qa'idan. Nabi salat qiyamul lail dalam keadaan duduk. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita ya. Kalaupun kita belum mampu untuk menghidupkan qiyamul lail sepanjang malam, ya tentu ya sedikitlah
dari sebagian malam itu jangan dibiarkan lewat begitu saja. Masya Allah ya, ada satu kisah nyata yang ingin saya sampaikan, tapi insya Allah di pertemuan yang berikutnya lah ya. Kisah nyata yang ada zaman sekarang Bapak Ibu ya. Seorang hamba yang baru meninggal bulan Oktober kemarin tahun 2022. Beliau terkenal sekali dengan seorang hamba ya, beliau orang Mesir ya, bahkan para ulama yang hidup zaman sekarang mengakui tentang kekuatan beliau untuk qiyamul lail. Masya Allah, nanti di pertemuan berikutnya insya Allah kita sampaikan, semoga bermanfaat ya. Bagi yang mau bertanya atau sesuatu yang kurang jelas dipersilahkan. Bismillah. Ya Pak, silakan Pak. Istighna'uhu 'anil nas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Itu yang salah qiyamul lail itu kan beda sama tahajud ya Ustaz ya. Oh ya, silakan dulu. Terus nggak harus tidur kan? Ya. Saya minta niatnya. Makasih. Oh, barakallah, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua sholat yang kita kerjakan di malam hari itu namanya tahajud? Ya. Atau apakah tahajud itu sendiri kemudian sholat hajat, sholat witir, sholat istiqamah dan seterusnya itu? Ya, Masya Allah, ya, Masya Allah. Tadi pertanyaan saya sudah tidak jelas sebenarnya sudah, jadi sama nggak pertanyaannya? Mirip ya dari Ibu tadi. Ya. Nah, sekarang kita tahu kita kalau tadi karena saya tidak jelas tadi. Kalau seharusnya sholat tahajud itu kan kita boleh. Tapi dalam diri saya setiap tahajud, ya khususnya tahajud yang lain-lain bersama. Tapi kalau tahajud kan harusnya waktunya hanya seperti itu. Tapi kenapa pikiran itu selalu banyak kosongnya? Artinya kita selalu nggak konsentrasi menghadap kepada Allah, tapi kita malah justru sebaliknya. Banyak hal-hal yang datang dengan sendirinya sehingga mengganggu konsentrasi kita kepada Allah, dan itu susah sekali dihilangkan. Di malam hari Pak ya? Di malam hari. Dan alhamdulillah memang setiap malam saya kerjakan. Tapi itu saya sendiri itu membayangkan ini seberapa persenkah yang saya konsentrasi, sementara ya nggak konsentrasi itu lebih banyak sekali yang nggak kusuk itu loh. Gitu. Jadi kadang-kadang saya walaupun saya sholatnya banyak, pikirnya banyak, tapi saya ini kalah dengan orang yang hanya sedikit, tapi benar-benar terisi. Nah ini Subhanallah. Ini ceritanya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya Bapak, barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin sebagian tidak tahu, namun karena ini diskusi dan Pak Ustaz punya ilmunya. Yang pertama, waktu sholat tahajud itu mulai jam berapa sampai jam berapa. Terus yang kedua, apakah betul memang harus tidur dulu gitu? Iya, iya. Sengaja atau tidak tidur itu, atau memang hanya tidak tahajud, takut kebablasan subuh ya tahajud lagi dah Qiyam minan naum. Iya, Masya Allah. Ya, yang ketiga berapa rakaat idealnya? Iya Pak, tahajud yang kita laksanakan. Mungkin ada yang 2, ada yang ikut seperti 8. Tarawih itu 8. Ikab itu 8 ya. 8 ya standar. 8 ditutup 3. 3. Mikir ya. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Mungkin cukup. Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Pak hadis yang mengatakan kalau sholat subuh itu sebaiknya lakukan kita di rumah. Jika ada sebagian remaja itu malah ke masjid itu mohon jelaskan. Terima kasih. Untuk wanita Pak ya? Oh ya, Masya Allah. Baik, mungkin cukup 4 dulu ya. Alhamdulillah. Yang pertama, yang kedua itu ada kemiripan. Qiyamul lail dengan tahajud itu berbeda ya. Berbeda ya, gitu ya. Pertanyaannya sebenarnya itu hanya istilah saja Bu.
Tapi memang kalau kita pengen bahas detail, sebenarnya qiyamul lail itu adalah lebih umum. Jadi segala sholat sunat, bahkan sholat wajib, ya kalau merujuk dalam Al-Quran, ya, wa minal laili fasjud lahu, kata Allah gitu kan. Itu kalau kita melihat dalam tafsirnya, ya, dan dari sebagian malam, fasjud lahu, sholatlah kamu, ya, sholatlah kamu. Makna sholat di situ kalau kita melihat dalam tafsir, itu ada sebagian pendapat para ulama mengatakan apa? Itu sholat sebagai apa? Sholat malam, maghrib dan isya. Karena maghrib dan isya itu sudah dilakukan di malam hari. Itu makna yang pertama. Wa minal laili fasjud lahu, dan di malam hari maka sujudlah kamu kepada Allah. Ya, pendapat yang pertama, tafsir yang pertama mengatakan itu sholat maghrib dan isya. Berarti ini hanya istilah yang umum, ya. Pendapat yang kedua, wa minal laili fasjud lahu itu, ya, pendapat yang kedua, dan dari sebagian malam fasjud lahu, maka sujudlah kamu kepada Allah. Itu maknanya apa? Sholat sunnah atau sholat tahajud, atau sholat sunnah dilakukan di malam hari. Ini bahasan tentang istilah, Bu, ya, tolong dipahami. Bahkan ini, ya, kalau kita merujuk kepada fikih, sholat sunat sholat sunat rawatib, ya, ini ada bahasan, Pak, ya. Sholat sunat rawatib setelah isya, ya kan? Sholat sunat rawatib setelah isya, yang disepakati itu, yang disebut dengan rawatib itu hanya 2 rakaat. 2 rakaat setelah isya. Tetapi ada juga hadis yang mengatakan setelah 2 rakaat ditambah 2 rakaat lagi. Nah, 2 rakaat yang berikut ini, ya, itu sebagian mazhab mengatakan termasuk sholat rawatib, dan sebagian mazhab yang mengatakan itu bukan sholat rawatib, tetapi yang 2 tambahan ini adalah termasuk dihitung sholat malam, sekalipun dilakukan setelah sholat isya. Ini artinya apa? Bisa dipahami, qiyamul lail itu adalah istilah yang lebih umum, ya Pak, ya, yaitu sholat yang dilakukan di malam hari atau di sebagian malam. Berarti kalau umum, ya, termasuk sholat maghrib dan isya kan malam hari, Pak. Berarti iya. Nah, itu dulu, ya, qiyamul lail itu umum. Nah, terus bagaimana dengan sholat tahajud? Nah, tahajud itu barulah bahasan di antara sholat sunat yang kita lakukan di malam hari, itulah sholat tahajud. Mirip juga dengan sholat sunat yang lain, sholat hajat atau sholat tasbih dan lain-lain. Begitu, Bu. Bisa dipahami, Bu? Ya, Bu, ya. Berarti ada istilah umum dan ada istilah khusus. Ya. Selain itu apa tadi, Bu? Waktu itu tuh yang malam Ramadan kan malam lain kan ada qiyamul lail. Ya. Berarti ya qiyamul lail itu setelah sholat tarawih, ya. Nah, berarti iya, Bu, ya. Sebenarnya, Bu, kalau kita merujuk kepada penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, sholat tarawih itu bisa nggak kita katakan dengan qiyamul lail? Bisa, karena dilakukan setelah sholat isya. Jangankan sholat tarawih, sholat maghrib dan isya saja kalau kita merujuk kepada hadis itu termasuk sholat di malam hari, apalagi sholat tarawih yang bukan sholat fardu. Nah, begitu loh. Berarti sebentar, Bu, ya, sholat tarawih yang kita lakukan bisa dikatakan qiyamul lail. Dan setelah sholat tarawih melakukan sholat tahajud juga kan biasa gitu, Pak, ya. Ya, terutama di 10 terakhir biasanya, ya kan, 10 terakhir setelah tarawih jam 12 atau jam 1-nya sampai sebelum subuh itu tahajud 8 rakaat, ya. Berarti itu semua bisa kita masukkan kepada qiyamul lail semuanya. Nah, tapi yang jelas untuk tahajud itu bisa dipastikan sesuatu yang khusus lagi. Gitu. Oh, niatnya. Iya, niatnya biasanya imam itu, Bu, ya, biasanya niatnya boleh sebenarnya sih gitu, boleh niatnya sholat tahajud atau niat qiyamul lail saja boleh. Nah, perkaranya begini, ya. Mungkin ibu ini, ya, yang saya pahami atau kita semua yang sudah terbiasa pakai lapas niat, pakai usolli, itu yang akan menjadi masalah sebenarnya. Ya, niatnya itu bagaimana gitu. Ya, usolli sunnah
Yang pertama usolli sunnatat tahajud rakaataini. Itu bagi yang sudah biasa pakai niat. Yang kedua, kalau qiyamul lailnya usolli sunnata qiyamal lail saja. Gitu loh, Bu. Ya, jadi di sini ya ada permasalahan atau sesuatu yang agak berat, terutama bagi hamba-hamba yang sudah terbiasa melapaskan niat. Maka dia akan bertanya niatnya bagaimana. Padahal perkara niat itu, Bu, ya, disepakati oleh para ulama dalam fikih, niat itu hanya dalam hati saja. Berarti kalau kita sholat ya niatnya sholat tahajud, ya niatkan ya dalam hati saja, ya Allahu Akbar. Gitu saja 2 rakaat. Ya, nggak perlu istilahnya disebutkan ini sholat gitu ya, dilafazkan. Sudah niat dalam hati itu cukup. Nah mungkin ya, tetapi terlarangkah bagi orang yang sudah terbiasa melafazkan niat? Kalau dalam fikih Syafi'i itu diperbolehkan, Bu, ya, karena melafazkan niat itu membantu untuk kehadiran hati, biar hati ini tahu kita itu sholat apa gitu loh, kan? Sholat tahajud atau qiyamul lail yang umum gitu kan, atau sholat tahajud atau sholat sunnah mutlak saja. Jadi harus dibantu hati itu dengan lisan. Boleh-boleh saja. Sekalipun ada sebagian ulama yang mengatakan melapaskan niat itu bid'ah hukumnya gitu, enggak boleh gitu kan. Itu ya silakan sajalah kalau hanya untuk menyampaikan pendapat. Tetapi sebenarnya kalau kita merujuk kepada fikih Syafi'i, itu diperbolehkan melapaskan niat itu, ya, membantu hati untuk bisa fokus. Jadi jangan bingung-bingung, Bu, perkara niat. Yang jelas kita sudah pahami qiyamul lail itu umum, ya. Kemudian sholat sunat yang kita lakukan, ya, baik tarawih atau tahajud, tasbih dan lain-lain di malam hari, itu sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam qiyamul lail semuanya. Ya Pak ya? Iya, barakallah. Memang niatkan dalam hati. Iya. Tapi apa perlu ditelas-telas gitu? Maksudnya apa ini saya sholat tahajud atau bela-bela? Iya, memang itu, Pak. Iya, Pak. Jadi harus dipela-pela. Iya, harus dipela-pela dan niat itu memang di hati gitu loh. Ya, karena kenapa niat itu harus dihadirkan dalam hati? Begini saja niat gitu loh. Karena kalau kita nggak niat, nggak pela-pela tadi, nggak dapat pahala, Pak, sholat. Begitu dalam hadis gitu kan. Sesungguhnya seorang hamba itu akan diberi pahala kebaikan oleh Allah sesuai dengan apa yang ia niatkan, ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang ia niatkan. Kalau kita niat sholat tasbih, dapat pahala sholat tasbih. Sholat tahajud, dapat sholat tahajud. Tarawih, dapat pahala sholat tarawihnya. Nah, cuman permasalahannya itu melapaskan itu saja. Ya, kalau untuk memilah-milah memang penting, Pak. Harus dijelaskan, dikelompokkan ini sholat tahajud dan sholat apa gitu, Pak, ya. Ya, baik. Yang kedua, kekhusyuan. Ya, kenapa gitu kan? Padahal dalam Al-Quran malam hari itu mendukung untuk khusyuk gitu, Pak, ya. Dalam hadis sangat mendukung sekali, ya. Tapi kenapa misalnya, ya, kita misalnya kok belum hadir kekhusyuan itu gitu? Masih itu, Pak, ya. Sinyalnya masih banyak-banyak gitu, Pak, ya. Ya, kemana-mana gitu, menerawang. Ya, barangkali ya, yang pertama kalau saya melihat memang masih perlu banyak latihan-latihan lagi, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, perbanyak lagi gitu loh, mencari ilmu tentang apa yang kita lakukan itu, ya. Ilmu tentang sholat malam itu, ya, cari, Pak, ya, pemahaman yang lebih dalam. Ilmu tentang zikir, ya kan. Saya sudah banyak berzikir, tapi kok hati ini nggak tenang-tenang. Ya, barangkali mungkin selama ini gitu kan, mungkin gitu kan, zikir kita itu hanya di lisan saja, barangkali belum istilahnya belum meresap ke hati. Nah, tentulah cara ini harus kita lakukan, ya. Istilahnya mencari ilmu tentang sebuah amalan tersebut. Perkara khusyuk itu memang susah, Pak. Perjuangan, ya. Jangan dikira pula gitu kan, orang yang sudah berilmu itu khusyuk. Misalnya nih Pak Ustadz nih tahu banyak dalil, ya, sudah terjamin khusyuk. Jangan, ya. Banyak, Pak, ya. Jangan, bukan begitu, ya. Perkara khusyuk itu ternyata bukan tentang keilmuan saja, bukan tentang banyak hafal-hafal dalil-dalil, tidak, ya. Banyak juga orang yang tidak berilmu misalnya, tidak tahu dalil-dalil ini tapi bisa menangis sholat di malam hari. Kenapa itu, Bu?
Ya Bu ya. Kenapa? Ya karena memang Allah hadirkan kekhusyuan dalam hatinya. Gitu loh. Jadi perkara khusyuk ini memang mudah diucapkan tetapi sulitnya minta ampun untuk dirasakan. Dari itu selalulah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk dan bimbingan, karunia untuk diberi kekhusyuan dalam beribadah tersebut. Itu sih Pak. 2 langkah sih ya kalau bagi saya gitu kan. Yang pertama, apa tadi Pak? Aduh lupa saya yang pertama. Hah? Iya, yang kedua ya menuntut ilmu. Gitu tadi ya, ilmu tentang hal tersebut. Yang pertama, pertanyaan yang ketiga Pak, waktu Pak ya. Ya waktu sebenarnya dari surat Al-Muzammil tadi kita bisa pahami qumil laila illa qalila ya, bangunlah di tengah malam sekalipun sedikit kata Allah Subhanahu wa taala ya, dalam keadaan ringan, durasi yang sedikit. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, setengah malam Pak. Berarti dihitung Pak, mana setengah malam itu. Nah, mulai setengah malam itulah disebut dengan qiyamul lail. Nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid. Aw zid itu atau tambahlah dari setengah. Gitu loh. Durasinya lebihkan dari setengah malam. Berarti setengah malam itu misalnya segini, lebihkan dari setengah malam. Gitu loh. Aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ya Bu ya. Dan di saat kita qiyamul lail tersebut, bacalah Al-Qur'an dengan baca tartil, pelan-pelan, jelas dan penuh kekhusyuan. Jadi silakan cek Pak nanti Pak surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 8. Cukup itu. Insyaallah. Nanti baru ditambah dengan penjelasan-penjelasan fikih. Sebenarnya kalau dalam penjelasan fikih yang lebih luas itu tidak harus tengah malam ya. Yang jelasnya itu tadi gitu Bu ya. Nah, dari setelah sholat Isya itu sudah terhitung sholat qiyamul lail sebenarnya. Dari setelah sholat Isya, maka itu sudah terhitung sebagai qiyamul lail. Nah, cuman kalau dalam surat Al-Muzammil itu memang durasinya kita sudah disampaikan. Ya ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila ya. Subhanallah. Tolong cek lagi Pak ya, mungkin saya agak lupa di situ gitu kan. Silakan cek surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 8. Itu dijelaskan kapan waktu qiyamul lail. Oh ya, terakhir ada tadi sebentar, apakah sholat tahajud itu harus tidur dahulu? Gitu loh. Harus tidur dahulu. Idealnya iya. Idealnya iya. Kita dapatkan ajaran ini dari firman Allah juga dalam surat Muzammil itu, nasyiatal lail itu diantara maknanya adalah berat rasanya untuk bangun malam. Bangun malam itu apa? Al-qiyam minan naum. Bangun tidur, bangun dari tidur. Nah, di sini memang dapat ajaran, makanya perjuangan untuk sholat di malam hari setelah kita tidur, ya, setelah bangun tidur itu berat sekali Pak. Nah, makanya kemuliaan qiyamul lail itu sangatlah istimewa. Berjuang untuk meninggalkan tidur, bangun dari tidur kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara maknanya. Secara fikih bagaimana? Apakah qiyamul lail itu disyaratkan gitu loh Pak ya, disyaratkan untuk tidur dahulu? Saya sudah berusaha mencari gitu kan referensi gitu kan, ternyata kesimpulan para ulama, tidur sebelum qiyamul lail atau tidur dahulu sebelum tahajud itu bukan menjadi syarat. Gitu loh Pak, bukan menjadi syarat, tetapi idealnya iya. Gitu loh. Yang lebih afdol tidurlah dahulu sekalipun sebentar saja. Tetapi kalaupun kita tidak tidur, itu bukan menjadi syarat ya. Bukan berarti qiyamul lail kita itu tidak berarti atau tahajud kita itu tidak berarti, tidak. Tetapi memang iya, yang afdolnya begitu. Masya Allah Pak ya. Cukup itu. Yang terakhir Pak ya, sholat perempuan di rumah. Ya memang subhanallah hadis tentang sholat perempuan di rumah itu sangat jelas sekali gitu kan. Sebenarnya hadis itu perlu kita pahami juga Pak ya. Perlu iya, kita mengakui perempuan itu sholat yang paling afdolnya sholatul mar'ah itu di rumah.
bahkan ya sholat perempuan di rumah itu ya, kalau kita lihat detail hadis itu, cari tempat yang lebih kecil. Misalnya rumah nih, dalam rumah itu ada ruang tamu yang gede, berarti selain ruang tamu itu kan masih ada yang kecil-kecilnya gitu. Cari lagi yang lebih kecil ya. Nah, yang lebih kecil daripada ruang tamu ada ruang kecil lagi. Disitulah yang dianjurkan sholatnya perempuan. Kalau masih ada lagi misalnya yang lebih tertutup lagi, kamar tidurnya, di samping kamar tidur lah, itulah sholat tempat perempuan sholat yang lebih afdol. Nah sebenarnya ini yang bisa kita pahami maksudnya itu apa gitu kan. Sebenarnya Islam itu sangat menjaga perempuan, Pak. Islam itu dalam Islam perempuan itu harus untuk ditutup-tutupi, bukan untuk dibuka-buka. Misalnya ini istri saya nih, ini bukan begitu dalam Islam. Ya, kita punya istri disimpan, Pak. Ya, disimpan-simpan, tapi bukan simpanan, Pak ya. Ya, bukan simpanan, tapi disimpan-simpan dengan rapi maksudnya. Punya anak cewek gitu kan, ditutup rapi-rapi, bukan untuk bukan untuk dipublish. Itu pelajaran yang bisa kita petik dalam hadis itu ya. Yang kedua, pelajaran yang kedua ya, karena masa Nabi atau masa zaman dahulu gitu kan, itu pelajaran kenapa dianjurkan di rumah. Karena apa? Kalau keluar rumah pergi ke masjid ya, di jalanan itu ada apa, Pak? Ya, terancam, harga diri perempuan akan terganggu atau diganggu oleh orang. Nah, makanya dianjurkan di rumah saja. Sekarang bagaimana? Nah, gitu loh. Kalau zaman sekarang, ya, dari rumah ke masjid, ya, ibu-ibu merasa terancam nggak? Siapa yang ngancam? Bahkan orang yang ngancam itu akan diancam zaman sekarang. Aman, ya, aman ibu-ibu, nggak ada yang ganggu. Harga diri muslimah terjaga zaman sekarang, alhamdulillah. Nah, apalagi kalau dibandingin, Pak, ya, seorang perempuan dia pengen sholat ke masjid, ya, karena dia mengetahui setelah sholat di masjid itu ada majelis taklim misalnya. Nah, sedangkan kalau saya sholat di rumah, ya, misalnya setelah subuh nih, misalnya gitu kan, kalau saya sholat di rumah, setelah sholat itu saya tidur misalnya. Kira-kira gimana, Bu? Bagus mana itu, Bu? Setelah sholat tidur atau setelah sholat menghadiri majelis ilmu di masjid? Ini perlu pertimbangan gitu kan? Ya, tentu harus dipertimbangkan dengan baik gitu loh. Bahkan kalau saya diminta gitu kan, diminta pendapat, mana yang bagus Pak Ustadz? Gitu kan? Ibu-ibu ya, beliau diizinkan oleh suami ya, kemudian di jalanan pun juga aman ya. Mana bagus? Setelah sholat subuh misalnya, dan itu pun sekali seminggu ya, sekali dalam seminggu gitu kan. Setelah sholat subuh di masjid dekat rumah misalnya gitu kan, ada kajian ya, setelah subuh bertaklim ya, atau dia sholat di rumah, setelah sholat di rumah dia tidur ya. Kalau saya mendingan ke masjid ya. Dan larangan-larangan itu ternyata juga ada dalam hadis Nabi. Jangan larang ya perempuan muslimah itu kalau memang pergi ke masjid. Maksudnya apa? Jika memang ya ke masjid itu ada manfaatnya atau banyak manfaatnya atau banyak maslahatnya, maka diperbolehkan. Tapi tetap saja, Pak, yang ajaran bahwa sholat perempuan di rumah itu memang lebih afdol daripada sholat di masjid. Memang ya, Pak, itu nggak bisa dihapus. Cuman masalahnya memang perlu pertimbangan-pertimbangan. Kalau memang ya manfaat ya, kalau di rumah juga nggak banyak pekerjaan, mendingan di masjid. Begitu saja, Pak. Ya, Pak ya. Ya, Masya Allah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.